Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman di Bang Napi Channel. Channel apa adanya, tidak ada apa-apanya. Jadi kita punya channel N-nya satu ya, tidak double N. Jadi kalau channel double N itu artinya ya saluran. Tapi kalau channel artinya hampir sama dengan jalan atau jalur. Jadi kita pilih jalur channel. Jadi tidak pakai double N, cukup satu saja. Ngomong-ngomong soal hukuman atau dakwaan yang disangkakan kepada pembunuh 6 laskar FPI ini di sidang hari ini 18 Oktober tahun 2021 ini kan sudah berlangsung hampir 1 tahun ini belum disidang-sidang kasusnya karena berbagai macam proses mulai dari pemeriksaan dan identifikasi kemudian investigasi oleh Komnas HAM oleh banyak elemen masyarakat ada TP3 juga yang memberikan rekomendasi bahwa tindakan yang dilakukan oleh kepolisian terhadap 6 laskar di kilometer 60 di kilometer 50 itu adalah pembunuhan berencana sekaligus pelanggaran HAM berat. Namun demikian, Komnas HAM menyimpulkan bahwa 6 laskar yang dibunuh itu tidak dibunuh dengan pelanggaran HAM berat, tapi hanya pelanggaran HAM ringan. Makanya pada dakwaan didakwa dengan pasal 338 dan 351 KUHP ayat 3 pasalnya. Jadi saya ingin cerita soal dakwaan-dakwaan yang acap kali berbeda ketika aparat melakukan kejahatan dengan masyarakat melakukan kriminal begitu. Ketika aparat melakukan kejahatan, kepolisian kah atau di institusi-institusi lainnya, sering dakwaan atau kemudian hukuman yang dijatuhkan itu sangat sumir, jauh berbeda dari apa yang diharapkan masyarakat. Jadi azas keadilan hukum di tengah-tengah masyarakat itu tidak tercipta begitu. Lalu ketika proses ini berjalan, jadi ada pengalaman. Saya pernah satu sel dengan seorang polisi waktu itu yang hukumannya ingkrah sampai ditahan di lembaga pemasyarakatan. Dia pengedar narkoba. Dia mengedarkan narkoba, kemudian usianya juga masih muda, baru 24 tahun, 23 tahun waktu itu. Hanya disangkakan dengan pasal 131 saja. Hanya disangka dengan pasal 131 Undang-Undang nomor 9 tahun Undang-Undang nomor 35 tahun 2009. Itu tentang peredaran narkotika. Jadi hanya dihukum 2 tahunan kalau tidak salah waktu itu. Bahkan dalam proses dia menjalani hukuman itu juga masih melakukan banding pihak keluarganya. Nah, menariknya yang mestinya dijatuhkan itu pasal 114 ayat 2 yaitu atau mungkin pasal yang berkaitan dengan pengedar begitu kan. Jadi statusnya sebagai pengedar tapi diturunkan menjadi pemakai, pengguna ya. Jadi dia pelaku jadi korban. Nah, yang lucunya itu aneh, kemarin ada pelaku kriminal, ada penganiaya, malah yang dianiaya yang jadi tersangka. Nah, ini sering terjadi, tidak sekali dua kali. Ini menjadi catatan hukum, catatan buruk pada penegakan hukum di negara kita. Nah, kita bawa ke kasus KM 50. Saya kuat dugaan bahwa sangkaan pasal berlapis itu ada pasal 338 pembunuhan tidak berencana, kemudian hanya disangka dengan pasal 351, kemudian jungto pasal 55 KUHP pasal 1 ke 1 begitu. Jadi sudah bisa kita prediksi, kita perkirakan bahwa skenario sidang itu akan berjalan
hanya akan menjatuhkan pasal 351 ayat 3. Jadi menganiaya sehingga nyawa orang hilang. Nah kan jauh sekali. Jadi ini perencanaannya hilang, kemudian kronologi ketika 6 laskar ini yang mengawal Habib Rizik itu dipepet, ini hilang. Hilang klausul-klausul, hilang kronologi perkara itu satu-satu. Jadi mulai dibiaskan, mulai dikaburkan. Nah, jatuh kepada penganiayaan saja. Sementara ini alat buktinya sudah diratakan dengan tanah, TKP-nya sudah hilang, kemudian ada rilis senjata yang ternyata senjata yang digunakan oleh 6 laskar itu salah seorang 6 laskar itu juga senjata hasil barang bukti dari Polres lain yang dirilis oleh Polda Metro Jaya. Itu tuh kan lucu. Itu kan mulai dihilangkan kronologi itu satu-satu, mulai dicomot kira-kira yang cocok dengan pasal 351 itu saja. Sementara ada kronologi, ada petunjuk yang berkaitan dengan pasal 340 seharusnya pembunuhan berencana itu itu ditiadakan. Jadi diupayakan tidak ada begitu. Makanya jatuh ke pasal 338 dan pasal 351 ayat 3 KUHP itu. Jadi tidak salah kiranya kita memberikan semacam tesis ya, skeptis kita dengan proses peradilan kita di Indonesia, di negara kita saat ini. Dan itu pernah testimoni yang saya sampaikan tadi itu terjadi. Jadi pemakai narkoba kalau aparat itu hukumannya hanya ya sanksi 21 hari, 14 hari dikurung, 7 hari sisanya bisa menjalani hukuman tapi tidak boleh pulang begitu. Hanya menjalani disiplin di kantor saja. Lalu kalau seandainya ini agak berat, ya dijatuhkan hukumannya ke lapas. Kemudian ada juga yang hanya diberhentikan dari posisinya, jadi dibebas tugaskan dari jabatannya. Ada juga memang yang dipecat begitu, tapi hukumannya ringan. Hanya ini kan lucu, dipecat dari pekerjaannya, tapi hukuman pidananya ringan. Seharusnya hukuman pidananya yang seperti yang saya contohkan tadi itu pengedar. Ya pengedar itu hukumannya tidak kurang dari 8 tahun ke atas itu. Nah dijadikan pasalnya pasal pemakai hanya, jadi seolah-olah dia yang korban narkoba padahal dia pelaku aktif. Dia mendapatkan narkoba itu ya bisa jadi dari barang bukti yang dijual seperti kejadian yang di Sumatera Utara itu kan. Begitu. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.